secara umum aturan hukum apa aja nih yang mengatur tentang hubungan ART dan majikan, Mas Angga? Nah, ini terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sama seperti yang episode kemarin, saya berharap kacamata hukum ini mampu memberikan pencerdasan bagi semua yang sedang melihat atau yang nanti akan melihat kacamata hukum ini. Artinya apapun yang nanti yang disampaikan oleh narasumber masing-masing bisa diambil sebagai suatu pandangan hukum untuk menyelesaikan masalah atau yang ingin mencari referensi hukum. Baik, terkait secara umum apakah ada aturan secara terperinci terkait hubungan ART, asisten rumah tangga atau dengan majikan. Prinsipnya begini, memang secara harfiah aturan yang mengatur secara khusus terkait ART itu sendiri itu memang belum ada. Nah, sepanjang penelusuran kami itu dari International Labour Organization atau ILO itu menyatakan bahwasanya peraturan tentang pekerja rumah tangga di Indonesia atau perundangan yang ada standar internasional dalam praktik itu, pemerintah menyatakan majikan pekerjaan rumah tangga bisa tergolong pemberi kerja. Ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan pengusaha, di mana dalam arti undang-undang tersebut. Artinya dalam hal ini ketika ada satu pihak atau beberapa pihak yang menyatakan bahwasanya ART itu bisa masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan, tentunya ketika melihat statement tersebut tidak termasuk itu, tidak termasuk dalam undang-undang ketenagakerjaan. Tapi ada aturan-aturan lain yang mengatur terkait ART dan majikan. Salah satunya adalah yang pertama tetap kita harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ketika berbicara tentang pidana, rujukannya adalah KUHP. Terus kemudian ketika itu lex spesialis terkait tentang penganiayaan dan lain-lain, itu tentunya akan masuk kepada Undang-Undang Penghapusan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kira-kira hanya itu sih, Mbak. Baik, berarti memang di dalam hubungan ART dan juga majikan ini termasuk di dalamnya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sendiri ya? Sampai detik ini ART belum masuk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oh, secara spesifik memang belum masuk di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu ya, Mas? Betul. ART ini kan masih dipandang secara pekerjaan informal nih, Mas. Jadi itu kayak merujuk dari perangkat hukum yang ada. Apakah bisa nih hubungan ART dengan majikan diawali dengan kontrak awal sebelum bekerja? Nah, ketika berbicara terkait ruang hukum atau payung hukum untuk ART tadi yang saya jelaskan tadi kan belum ada. Artinya sebenarnya inilah ruang awal untuk melindungi ART ataupun majikannya pun sekalian lah. Artinya ketika memang peraturan itu belum ada, maka satu-satunya ruang hukum atau perlindungan hukum adalah perjanjian atau kontrak. Begitu, Mbak. Jadi ketika berbicara apakah perangkat itu memungkinkan untuk dibuat secara kontrak formal, saya rasa sangat memungkinkan. Gitu. Baik, untuk perjanjiannya sendiri itu mengatur apa saja nih, Mas? Kalau misalnya ibaratnya klausulanya ini tentang apa saja, kalau boleh tahu? Oke. Secara umum dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwasanya kebebasan berkontrak itu ada 4 hal. Yang pertama adalah adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri. Terus kemudian adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan atau kontrak. Terus yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Kemudian yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Nah, dari kriteria tersebut, maka ketika berbicara tentang apa saja yang harus ada dalam kontrak tersebut, terkait ART dan majikan, hubungan pekerjaan ini, tentunya kalau dari pandangan saya hal yang paling penting ada dalam kontrak itu yang pertama adalah identitas para pihak, identitas majikannya sendiri, terus kemudian identitas ART-nya sendiri. Kemudian yang kedua adalah deskripsi dari pekerjaan tersebut. Kira-kira ART ini hanya khusus untuk membantu membersihkan rumah atau ini hanya untuk membantu menjaga anak, itu harus jelas. Terus kemudian yang ketiga adalah berapa lama waktu yang akan digunakan atau lama pekerjaan itu, apakah per tahun atau misal 1 bulan atau 3 bulan, ini harus jelas. Kemudian yang selanjutnya adalah berapa besaran upah ini harus jelas di awal. Kemudian kapan ini diterimakan, apakah setiap bulan, awal bulan atau akhir bulan atau seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah tunjangan hari raya. Itu penting. Terus kemudian yang keenam yang tidak kalah penting adalah waktu istirahat dan izin cuti jika sakit. Kemudian yang ketujuh yang juga tidak kalah penting adalah hak untuk libur.
Ini yang perlu diperhatikan ketika harus dinyatakan dalam kontrak. Begitu, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.